Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kami berkesempatan berbincang dengan Pak Bambang selaku staf dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, khususnya di bidang seni budaya. Untuk keseruan selanjutnya, tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, saya Bambang Buko Nugroho. Saya selaku staf dari bidang seni budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Surakarta. Hari ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari adik-adik mahasiswa Unisri. Sebetulnya yang membuat wayang orang itu masih diminati itu mungkin bisa dilihat dari segi lakonnya atau cerita wayangnya atau istilahnya tampilannya ketika di atas panggung, pementasan, ketika pementasan juga, yaitu konsep pertunjukannya seperti apa, apakah ada sesuatu yang berbeda dari yang dulu. Kalau yang dulu kan mungkin kita masih sangat dengan terpacu dengan pakem yang ada, mungkin karena di era yang modern ini banyak anak-anak muda yang mulai meminati itu, maka kita kemas dari segi tampilan, dari segi pertunjukan dengan SDM yang sangat menguasai di bidangnya. Terutama itu mungkin bisa di adanya atraksi-atraksi panggung atau pola garap yang berbeda dari yang dulu. Peran media sosial itu sangat penting ya, karena terutama dalam beberapa dekade terakhir ini sosial media yang ada itu sangat berpengaruh sekali untuk promosi pergelaran wayang orang Sriwedari juga. Utamanya itu akan menambah peminat atau menambah penonton untuk hadir atau untuk menonton secara langsung, menyaksikan pergelaran secara langsung. Selain itu juga media sosial menjadi bagian promosi untuk kita, mempromosikan beberapa pergelaran berikutnya, seperti halnya kita bisa meng-share lakon-lakon wayang yang akan kita tampilkan dalam 1 bulan penuh. Itu kan sudah terjadwalkan. Jadi mungkin untuk hari ini lakonnya apa, nanti kita bisa di-share ke media-media sosial seperti Instagram, TikTok, terus WhatsApp juga kita masih bisa. Kemudian banyak sekali yang mempromosikan pergelaran wayang orang Sriwedari itu melalui media sosial, dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap pemajuan pergelaran wayang orang Sriwedari. Untuk pergelaran wayang orang beradaptasi dengan zaman sekarang ini, mungkin bisa dibilang banyak sekali caranya, terutama ketika di atas panggung itu kita menggunakan bahasa-bahasa yang kita kolaborasikan dengan bahasa wayang. Terutama kalau bahasa wayang itu kan menggunakan bahasa bisa sastra Jawa yang mungkin untuk anak-anak zaman sekarang, untuk generasi-generasi zaman sekarang itu masih merasa kesulitan untuk memahami, karena dengan bahasa wayang itu kan dengan bahasa Jawa yang ada tatarannya sendiri nggih. Jadi ketika ada dalam satu adegan tertentu itu
kita berusaha penyampaian ke audiens itu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang viral saat ini juga bisa, dengan bahasa ketika kita bercanda itu juga bisa. Dan tentunya pada saat pementasan itu dilaksanakan, pada pergelaran itu sudah dimulai, akan ada yang namanya translator. Translator itu yang nanti yang berada di samping panggung itu kan akan ada translatornya. Jadi itu juga salah satu bentuk usaha untuk mempermudah audiens supaya bisa mengerti dengan bahasa yang digunakan dan mengerti dengan alur cerita yang sedang berjalan. Kalau kita membahas tentang tantangan itu sangat banyak, apalagi di perkembangan era modern yang saat ini, dengan berkembangnya era digitalisasi itu saat ini, tantangannya sangat berat nih, karena di satu sisi wayang orang itu adalah sebuah seni tradisi, drama musikal tradisi yang di situ mengandung ada drama tarinya, ada ontowecono atau dialognya, kemudian ada nyanyian atau tembang. Nah itu, dan itu kita kemas dalam sebuah pertunjukan yang bisa dibilang itu pertunjukan tradisi. Tentunya tantangannya adalah dengan budaya-budaya luar yang mulai masuk ke bangsa kita, mulai masuk ke wilayah kita, dengan budaya-budaya dari Asia Timur atau dari budaya Barat. Itu kan sudah tantangannya, yaitu menghadapi budaya-budaya yang mulai masuk ke wilayah kita. Bagaimana cara kita mempertahankan eksistensinya untuk pergelaran wayang orang, dan tantangannya untuk seniman ya bagaimana kita terus berusaha untuk mempertahankan seni tradisi ini supaya ini bisa berjalan. Apalagi untuk saat ini perlu diketahui juga bahwa untuk saat ini wayang orang Sriwedari itu sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh UNESCO, dan itulah yang harus kita jaga. Dan apapun keadaannya, apapun perkembangan zaman yang ada, itu kita berusaha untuk selalu eksis, berusaha untuk selalu ada, dan berusaha untuk selalu menjadi hiburan untuk masyarakat yang ada, khususnya di Kota Solo. Karena di Kota Solo ini di Kota Solo juga untuk saat ini hiburan-hiburan seperti hiburan tradisi seperti wayang orang ini kan sangat minim sekali. Jadi kita tetap menjaga, tantangan terberatnya adalah menjaga eksistensi dari pergelaran wayang orang itu sendiri. Kita tarik kesimpulan bahwa wayang orang itu bukan hanya sekedar tontonan, tapi wayang orang itu juga adalah sebuah tontonan yang juga ada tuntunannya yang memakai tatanan juga. Artinya wayang orang itu mencakup tiga indikator atau tiga ekspresi, bahwa tiga eksistensi itu tontonan, ya tuntunan, sing nganggo tatanan. Jadi gitu, artinya dari tontonan itu kita tidak hanya sekedar menjadi sebuah tontonan untuk masyarakat, tidak hanya sekedar menjadi hiburan, tapi hiburan yang ada tuntunannya. Artinya yang ada tuntunannya bahwa dalam setiap lakon itu harus ada moral yang disampaikan, harus ada sisi positifnya. Oh, cerita ini menceritakan sesuatu tentang kehidupan kita, dan di sini ada tatanan. Tatanan itu adalah untuk bagaimana kita menghargai satu sama lain, menghargai
status kita, apakah ketika kita menjadi seorang raja kepada turunannya kepada pate, atau kita menjadi seorang kaulo, di situ ada tatanannya semua. Jadi tidak seperti yang terjadi pada saat ini, bahwa anak-anak muda yang nyuwun sewu masih kurang tentang perihal tatanan-tatanan itu tadi. Jadi wayang orang itu tidak hanya menjadi sebuah tontonan, tapi juga ada tuntunan yang ada tatanannya. Nah, seperti itu penjelasan dari Pak Bambang selaku staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, khususnya di bidang seni budaya. Perlunya kita menjaga eksistensi di era modern saat ini dari perubahan globalisasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai budaya pagelaran wayang orang di Taman Sriwedari Surakarta. Dan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat. Sampai jumpa. Terima kasih.